Jalan cukup ekstrim sih. Apa kalau malam itu sepi banget. Jadi saya bukan warga sini, jadi ya belum terbiasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di rumah mertua di daerah Bengkulu, tapi tempatnya itu di dataran tinggi, jadi kayak pegunungan gitu. Jauh ke kota Bengkulunya juga hampir 2,5 jam. Kalau persamaannya itu dari Tangerang ke Bogor Puncak mungkin 2,5 jam itu. Nah ini begini guys, di rumah mertua, jadi semuanya gunung, hutan tuh. Jauh dari perkotaan, tapi enak, sejuk, adem. Itu gunung. Sejuk. Airnya pun sangat dingin. Sama halnya seperti di puncak Bogor. Kalau di daerah Bogor itu ya sama kayak di Bogor gitu, di puncak. Cuman ini puncaknya ini masih masih sepi, nggak serame kayak di puncak Bogor gitu. Tapi untuk cuaca sama kayak di puncak Bogor, adem. Aduh. Dan saya pun kalau misalkan mau ke kota Bengkulu itu ya harus menempuh perjalanan 2,5 jam, ataupun ke pusat pasar, ke daerah Kepahyang. Itu memakan waktu mungkin 10 menit dengan perjalanan 20 km. Karena di sini itu waktu itu berbeda, menitnya berbeda. 10 menit di sini sama 10 menit di Tangerang atau di Jakarta itu lebih lama di sini. Di sini 10 menit itu jauh banget karena jalannya lancar. Tapi kalau di Jakarta Tangerang 10 menit itu kemungkinan bagi kita deket. Karena apa? Karena kan 10 menit itu udah termasuk macet. Ini gudang terbengkalai. Ada beberapa tuh yang di sana itu pasar. Sebenarnya bekas pasar setiap hari Jumat pagi sehari aja. Itu punya mantan bupati Pak Bando Amin, mantan Bupati Kepahyang. Dan Pak Bando itu, beliau itu mantan Bupati Kepahyang itu masih saudara sama mertua saya, sepupu. Jadi saya manggilnya saya Wawa. Semalam juga beliau ke tempat mertua saya, mampir ke rumah makannya. Saya juga di situ sempat ngobrol sama beliau. Videonya saya lagi ngobrol sama Bapak Bando Amin, mantan Bupati Kepahyang. Ini itu pabrik kayu triplek gitu. Itu punya Pak Bando Amin itu. Itu dia gedungnya itu sudah tidak beroperasi, sudah lama. Ini juga sama. Ini juga tempat makan mertua saya ini. Rumah makan ini punya Pak Bando juga. Inilah kehidupan di sini. Sebenarnya enak. Cuacanya dingin, sejuk, airnya adem. Tapi ya gimana, saya harus pulang gitu ke Tangerang untuk aktivitas kembali. Sebenarnya enak tinggal di sini, saya suka.
Nah ini ada mesin-mesin, entah pemesin apa sudah terbengkalai. Nah guys, di sini itu banyak anjing-anjing yang berliar gitu, tapi tidak galak. Bahkan di kampung, di dusun itu, di rumah mertua saya itu sebutnya dusun itu, anjing tuh ada terus setiap aktivitas anjing tuh banyak, tapi tidak galak. Begini kalau di Tangerang Jakarta kan anjing wah galak, di sini enggak. Anjing itu makannya cuma nasi. Nah ini guys, entah ini mesin apa sudah terbengkalai. Ini kayaknya punya Pak Bando ini. Mesin kayaknya sih mesin pemotong, motong kayu. Soalnya ada batang-batang kayu sana. Sayang kalau udah nggak beroperasi, udah tahunan. Guys, ini dulu bekas pasar Jumat. Pasar hanya sehari aja. Yang tadi saya sudah jelaskan, sudah terbengkalai. Sayang ya, yang di sana juga sama. Ya inilah kehidupan di sini. Sebenarnya enak di sini tuh, enak. Cuman ya gimana, kerja saya itu di sana. Masih hutan-hutan. Masih ada monyet liar juga. Nah, ini di sini warung. Di sini warung ibu, warung mertua saya di sini. Nah guys, di sini agak jauh ya dari warung tempat mertua saya. Dan banyak-banyak ladang ya, dari ada jagung, tanaman jagung. Terus juga ada sahang lada itu di sini sebutnya sahang. Di gunung. Kemudian sebenarnya ada rumah mertua saya itu di bawah, tepatnya di dusun. Tapi kami lebih nyaman tinggal di rumah makan di warung ibu, karena di situ juga sudah dilengkapi, ada kamar 3, toilet, ya udah enak. Jadi itu rumah kedua sih sebenarnya. Enak gitu, nyaman. Di sini mayoritasnya semua buat anak muda di sini itu bekerja sebagai petani. Ada beberapa sebagian juga ada yang bekerja merantau mungkin di luar kota. Sebagian juga ada yang petani. Cukup ekstrim sih untuk lintas-lintas Sumatera ini. Kalau ke sana tadi sempat saya nanya, itu bisa ke Palembang, ke Jakarta juga bisa. Nanti lewat Lintang, namanya Lintang tadi kalau nggak salah ya. Kalau ke sana kan, ke sana bisa juga ke Kota Bengkulu, ke Kepahyang, Kota Bengkulu, ke Linggau, ke Jakarta. Sini juga bisa ke Jakarta, katanya lewat Palembang, Lintang. Jalan cukup ekstrim sih. Kalau malam itu sepi banget. Jadi saya bukan warga sini, jadi ya belum terbiasa saja mungkin. Tapi banyak yang berani juga lewat sini. Tuh sini motornya dijadiin trail karena buat ke kebun, karena kebunnya kan dataran tinggi, jadi jalannya ekstrim.
Jadi di sini motor apapun jadiin trail gitu, cross lah bisa dibilang, ada bilang cross, ada bilang trail. Nah itu ya guys, tuh warung mertua saya. Tempatnya itu punya Pak Bando Amin, mantan Bupati Kepahyang. Karena masih sepupu jadi ditempatin lah, dibagusin lah sama mertua saya, ditempatin, dibikin rumah makan. Nah itu tempat istirahat mobil-mobil truk. Kalau malam tidak berani lewat sana, istirahat di situ, tidur, makan di tempat mertua saya. Biasanya di sini banyak monyet nih, suka keluar. Jadi sekarang nggak ada, tahu kemana monyet-monyetnya. Di sini monyetnya takut sama orang, beda sama di sana. Kalau di sana berani sama orang, di sini takut. Nah guys, ini punya mertua saya, Sahang. Kalau di sini namanya Sahang. Kalau di kita itu ini namanya lada. Lada hitam, lada putih, ini aslinya itu ini. Kalau misalkan mau dibuat jadi lada hitam, dijemur seperti ini sampai benar-benar semuanya kering. Kalau misalkan mau dibikin lada putih tanpa harus dijemur seperti ini, langsung direndam pakai air berapa hari, nanti dikupas. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, dikupas kulitnya kayak gini, terjadi putih kan, lada putih. Kalau hitam itu dijemur jadi hitam dia. Nah ini guys, warung mertua saya ya. Nih tuh, ini warung mertua saya, rumah makan. Jadi kalau misalkan truk-truk kalau malam itu kan nggak berani lewat sana, mau ke Palembang atau ke Jakarta ataupun ke sana, tapi ke Bengkulu, itu pasti istirahat di sini. Mobilnya parkir mobil semuanya, depan warung juga bisa, sini juga bisa. Sudah dibuatin tempat tidur istirahat supir nih sama mertua saya. Mereka itu biasanya kalau pengiriman barang itu untuk supir-supir truk itu buat pengiriman ke Jakarta lewat sana itu Palembang, Lintang Palembang itu biasanya nggak berani kan kalau satu mobil. Jadi mereka istirahat di sini, makan, ngopi, tidur di sana tuh, tempat tidur. Terserah mau di sini juga bisa. Dingin banget cuacanya di sini. Jadi mereka istirahat. Nanti subuh jam 5 ataupun setengah 6 sudah pagi, mereka baru pada berangkat, mobil-mobil di sini pada berangkat. Karena cari amannya saja lah. Ini belakang saya hutan, pokoknya hutan-hutan semua di sini tuh. Rumah panggung juga masih ada di sana itu, di rumah ibu mertua saya. Rumah ibu mertua saya itu di sana, rumah mertua saya di sana. Itu namanya di sini tuh namanya dusun. Dusun itu mungkin takut saya salah diralat. Dusun itu mungkin kampung gitu. Kalau kita bilang kan di Tangerang itu bilang kampung-kampung. Kalau di sini itu dusun. Di sana ada rumah adat juga, ada rumah panggung. Tapi oh iya, ini angkotnya seperti ini nih. Di sini itu angkotnya kayak gini, kayak. Kita lanjut lagi ya. Buat di kampung, di dusun mertua saya itu di sana masih ada rumah panggung, rumah adat. Cuman rumah mertua saya itu udah modern gitu. Maksudnya bukan udah nggak pakai rumah panggung gitu. Tapi ada beberapa sebagian yang masih
menggunakan rumah panggung atau rumah adat. Paling itu aja guys buat di wilayah rumah atau dusun di rumah mertua saya. Istri saya lagi di warung lah, lagi cuci piring dulu. Ini nggak ikut ngevlog. Nanti ada part 2-nya di apa aja saya review di daerah sini yang sekiranya beda ataupun apa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.